Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulaika SPDI. Saya guru PAI di SD Negeri 2 Karangmuni Pringsura Temanggung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di LPTK UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Mas Aska. Silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Nah, oke, sudah berdoa. Kita awali dengan doa agar pelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kemudahan dalam kalian menerima materi yang berbeda ya. Sebelum kita mulai, gue absen dulu. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Masih bisa Nawawi. Kenapa? Sakit atau apa? Oke, kita doakan semoga Mas Nawawi segera sembuh ya. Oke anak-anakku, untuk pagi hari ini kita akan pelajaran P5, yaitu tentang batik ekoprint ya. Tema yang kita ambil adalah kearifan lokal, yaitu tentang batik ekoprint. Nah, di sini kita akan mengenal dulu sejarah batik di Indonesia. Jadi di Indonesia itu batik sudah dikenal sejak zaman Majapahit, kerajaan Majapahit zaman dulu ya. Kalau zaman dahulu pakaian batik itu hanya dipakai oleh orang-orang bangsawan, orang-orang kerajaan ya. Kalau di zaman kita sekarang kan hampir semua orang bisa memakai baju batik. Tapi kalau zaman dahulu yang memakai batik itu hanya orang-orang bangsawan atau orang-orang dari kerajaan yang memiliki kedudukan ya. Nah, di sini akan kita terangkan kita mengenal batik yang merupakan warisan budaya Indonesia. Sejarah batik itu seperti apa? Meskipun asal-usul batik tidak diketahui secara pasti, bukti sejarah menunjukkan bahwa batik telah dipraktekkan sejak kerajaan Majapahit. Batik dulunya dikenal sebagai kain bermotif yang digunakan oleh kaum bangsawan dan istana. Tema-tema dasarnya dipengaruhi oleh unsur alam sekitar, termasuk flora atau tumbuhan dan satwa liar. Jenis kain yang umum di Indonesia adalah batik yang dibuat dengan cara menorehkan atau melukis kain dengan lilin. Tema yang dihasilkan memiliki makna filosofis yang mendalam dan sangat beragam. Salah satu warisan budaya Indonesia adalah batik yang dibuat melalui proses yang rumit dan kreatif. Nah, ini proses pembuatan batik, ada yang dilukis pakai tangan, kemudian direbus dulu, dan selanjutnya adalah disetrika. Nah, macam-macamnya ada nyantul, nyanting, ngapuan, dironi, ngoror. Nah, ini macam-macam pembuatan batik. Di sini kita berusaha untuk ikut andil dalam proses pelestarian batik, menjadi konsumen yang cerdas, mendukung pengrajin batik lokal, mengenalkan batik kepada generasi muda, kemudian menggunakan batik dalam berbagai kesempatan. Batik merupakan warisan budaya yang sangat
mempelajari batik, kita turut melestarikan warisan budaya bangsa ini sekaligus menambah wawasan. Ya, jadi mari kita bersama-sama melestarikan dan memajukan batik agar tetap menjadi kebanggaan nasional Indonesia. Nah, sekian ya sudah Bu Ika sampaikan tentang sejarah batik. Setelah ini anak-anak akan melihat proses pembuatan ekoprint yang akan nanti kalian lakukan di proyek P5KA ini ya. Apa itu ekoprint? Ekoprint berasal dari kata eko, yakni dari kata ekosistem atau alam. Sedangkan print artinya mencetak. Jadi, ekoprint adalah kain yang dibuat dengan cara mencetak dengan menggunakan bahan-bahan alam seperti daun, bunga, batang, bahkan ranting. Teknik ekoprint terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah teknik pounding atau dengan cara dipukul. Yang kedua yaitu teknik steam atau dengan cara dikukus. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar membuat ekoprint dengan teknik pounding. Sebelumnya kita akan mengenalkan apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan. Pertama yaitu kain. Kain kita buat ukuran 30 x 30 cm. Selanjutnya adalah palu. Alat ini digunakan untuk memukul. Sudah bisa dipahami ya prosesnya. Proyek kali ini kita akan membuat batik ekoprint dan bahan-bahannya sudah kita siapkan. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membuat batik ekoprint. Bahannya ada kain, kemudian ada kardus, ada palu, dan ada plastik untuk alas. Ya, sudah paham proses atau cara membuat batik ekoprint yang akan kita lakukan? Paham ya? Oke. Oke anak-anak, sebelum nanti kita masuk ke proses pembuatan batik ekoprint, sebelumnya kita ingin tanya dulu ke kalian, sudah pahamkah kalian atau sudah pernah lihat daun yang bisa digunakan untuk bahan batik ekoprint ini? Contoh-contohnya pernah ya, ada di sekitar kita, ada di alam sekitar kita. Kita berusaha untuk memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita sehingga bermanfaat, bisa kita gunakan untuk bahan ekoprint. Oke anak-anak, sekarang kita akan memilih daun atau tumbuhan yang bisa kita gunakan untuk pembuatan batik ekoprint. Silahkan dilihat. Ini Bu. Anak-anak sekarang Bu Ika bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Nanti anak-anak akan mulai proses pembuatan batik ekoprint dengan alat dan bahan yang sudah kalian siapkan. Di antaranya ada kardus, kemudian ada plastik untuk nanti prosesnya, kemudian ada kain, kemudian palunya satu-satu. Sekarang silakan bisa mulai dilakukan. Ya.
potong banyak aja nak. Potong banyak dulu, didesain dulu. Buat Gimana nih? gimana dia? Bentar ini ada. Keren. Ini ya. Oke anak-anak, proses pembuatan proyek P5 Ekobatik yang sudah kita lakukan. Untuk tahap selanjutnya adalah anak-anak akan mempresentasikan hasil karya kalian. Ya, siap untuk kelompok 1? Siap? Oke, silahkan maju untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, silakan. Ini diambil sisa dari Oke, sip, bagus ya hasil dari kelompok 1. Ini memanfaatkan daun apa nak? Pepaya Jepang ya. Jadi daunnya bentuknya seperti ini, bagus sekali. Untuk prosesnya mudah atau susah? Mudah sekali. Untuk pembuatan proses ekoprint ini prosesnya tergolong sangat mudah. Bahan-bahan yang digunakan juga mudah kita dapatkan. Pertama-tama kami mencari daun atau bunga, terus kami ketok dengan Palu ya. terus Habis itu kita copot daunnya. ini bahannya dari daun pepaya. Ini bunga mawar ya. Bunga kelapa bodoh. Terus ini daun suruh yang ini. Ini Itu warnanya beda. ini udah di Proses nanti ini rencana buat apa? Ini temanya apa? Cair berarti Temanya apa? nilainya berapa? Nanti ekoprint Pak. Selalu daun Daun kaktus. supaya Ini kalau buat bentuknya apa? paduan kayak kuku. Bunga apa ini? Kupu-kupu. Monggo Pak Yas, silakan masuk. Kita ngikutin. Enggak apa-apa. Ini mau saya sudah selesai ya. Roh. Tapi ya kan Ini itu Silakan untuk apa? Ini bagus. Amin. Ini itu